materi kita yaitu tentang perpangkatan. Mungkin kalian sudah tahu ya tentang perpangkatan itu. Misalnya bentuk A pangkat N. A disebut dengan bilangan pokok. N disebut dengan pangkat atau eksponen. Sehingga A pangkat N sama dengan A kali A sebanyak N faktor. Jadi tergantung dari N-nya. Kalau N-nya 5 berarti A-nya sebanyak 5 kali. Ini rumusnya. A pangkat N. Perpangkatan ya. Sekarang kita ke contoh. Contoh misalnya 3 pangkat 2. Berarti 3 kali 3. Bukan 3 kali 2. 3-nya 2 kali 3 kali 3 sama dengan 9. Yang kedua misalnya negatif 4 pangkat 2. Ingat, lihat sama kalian. Yang dipangkatkan 2 hanya 4-nya, bukan negatifnya. Sehingga negatif 4 kali 4. Maka negatif kali positif hasilnya negatif. 4 kali 4 adalah 16. Berikutnya, contoh berikutnya misalnya negatif 5 pangkat 2. Nah lihat, ini kan dikurung. Berarti negatif juga ikut dikalikan. Negatif 5 kali negatif 5. Negatif kali negatif hasilnya positif. 5 kali 5 hasilnya adalah 25. Nah selanjutnya kita perhatikan untuk yang pangkat negatif. Misalnya 3 pangkat 2, 3 pangkat 1, 3 pangkat 0, 3 pangkat negatif 1, 3 pangkat negatif 2, 3 pangkat negatif 3. 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3 ya, 9. 3 pangkat 1, 3. 3 pangkat 0 itu 1. Nah ketika ketemu dengan negatif, maka 3 pangkat negatif 1 berarti 1 per 3 pangkat 1. Hasilnya adalah 1 per 3. Lalu 3 pangkat negatif 2 berarti 1 per 3 pangkat 2. Hasilnya adalah 1 per 3 pangkat 2, 9. Kemudian 1 per 3 pangkat 3. Maka 1 per 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9 kali 3 27. 1 per 27. Ingat ya. Jadi antara yang pangkat negatif dengan yang pangkat positif itu berbeda cara pengerjaannya. Berikutnya adalah kita ke sifat-sifat perpangkatan. Sifat-sifat perpangkatan ya. Sifat perpangkatan bilangan bulat ya. Sifat-sifat perpangkatan bilangan bulat ini akan kita bahas berikutnya. Yang pertama yaitu A pangkat M kali A pangkat N. Jika bilangan pokok atau dasarnya sama untuk perkalian, pangkat tinggal dijumlahkan, berarti M tambah N. Nih kita misalnya contohkan ya seperti ini. Misalnya 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. 3 pangkat 2 3 kali 3. Kemudian 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 berarti 3-nya 3 kali. 1, 2, 3. Sehingga kalau kita hitung ada berapa 3-nya? 1, 2, 3, 4, 5. 3 pangkat 5. Dengan cara yang mudah bisa kita peroleh 5 adalah 2 tambah 3. Sehingga untuk perkalian pangkat tinggal dijumlahkan. Bagaimana dengan pembagian? Yang kedua misalnya A pangkat M dibagi A pangkat N. Maka A M dikurang N. Jadi kalau perkalian pangkat dijumlah, kalau pembagian pangkat dikurang. Nah coba lagi ya. Coba lagi misalnya
3 pangkat 5 dibagi 3 sama dengan, kita coba hitung, 3 pangkat 5, 3-nya 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5 dibagi 3 pangkat ini menunjukkan bukan 3 pangkat 0 ya, tapi 3 pangkat 1, 3-nya 1 kali, 3. Kita hitung ada berapa sisanya. Ini ada 1, kita coret, ini kita coret, sisanya adalah 3, 1, 2, 3, 4, 3 pangkat 4. Sehingga kalau dengan cara yang mudah juga, ini 4 kita peroleh dari 3, 5 dikurang 1 sama dengan 3 pangkat 4. Kalau yang tadi pangkat 5 dengan cara yang mudah kita peroleh 3, 2 ditambah 3 sama dengan 3 pangkat 5. Berikutnya adalah sifat yang seperti ini. Dikurung, kemudian di luarnya juga ada. Maka A kalau kurung berarti kali. M kali N. Kita contohkan misalnya 2 pangkat 2 dikali 2, maka sama dengan 2 pangkat 2 berarti pangkatnya kita kalikan. 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 4. Berapa 2 pangkat 4 hasilnya? 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 adalah 16 ya. Sifat berikutnya adalah bagaimana kalau terdapat 2 suku. Misalnya A kali B pangkat M, maka ini A pangkat M dikali B pangkat M. Kita contohkan misalnya 2 kali 3 pangkat 2. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Satu persatu kita pangkatkan. 2 ini kan ada nih, ada pangkatnya, ini pangkat 1 berarti 1 kali 2. Yang ini 3, ini juga ada 1 kali 2. Seandainya di sini misalnya pangkatnya 4, di luarnya 2, maka 4 kali 2. Kalau seandainya di sininya 5 berarti 5 kali 2. Kalau di sininya 7, di sininya 5 kali 7. Maka 2, 1 kali 2, 2 dikali 3 pangkat 2. Berapa? 2 kali 2, 4. 3 pangkat 2, 9. 4 kali 9 adalah 36. Nah, berikutnya adalah sifat berikutnya nomor B pangkat M, maka A pangkat M per B pangkat M. Contoh misalnya 3 per 5 pangkat 2. Maka masing-masing kita pangkatkan angkanya. Pembilang-pembilang, penyebut-penyebut ya. 3 di sini pangkat 1 ya. Ini juga sama 1 berarti 1 kali 2, 2. 3 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Berapa 3 pangkat 2? 3 pangkat 2 adalah 9. 5 pangkat 2 hasilnya adalah 25. Contoh. Misalnya sederhanakan 625 dikali 5 pangkat 2 dibagi 5 menjadi bentuk pangkat yang paling sederhana. Nah, kita jawab. Pertama, kalian perhatikan dulu. Di sini ada bilangan pokok 5. Ini 5. Berarti ini juga kita rubah menjadi bilangan pokok 5. Coba 625
Itu sama dengan 5 pangkat berapa? 5 pangkat 1, 5. 5 pangkat 1 sama dengan 5. 5 pangkat 2, 25. 5 pangkat 3 berarti 25 kali 5, 125. Kemudian 5 pangkat 4 berarti 125 dikali dengan 5, 625. Ketemu ya? 625 ini berarti 5 pangkat 4. Nah, dari sini baru kita selesaikan ya. 625 dikali 5 pangkat 2 dibagi 5. Ini 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 2 dibagi 5. Sama dengan, kita cek pangkatnya dulu. Semua sama ya bilangan pokoknya. Kali pangkat di jumlah, bagi pangkat di kurang, jangan lupa ya. Berarti 5, 4 ditambah 2 bagi dikurang ya, dikurangi ini pangkat 1 ya, 1 sama dengan 5 pangkat 4 ditambah 2 hasilnya adalah 6 dikurang 1 hasilnya adalah 5 pangkat 5. Karena pertanyaannya hanya disuruh merubah menjadi bentuk pangkat yang paling sederhana, maka cukup tuliskan hasil sederhananya saja, tidak usah hasil yang dihitung satu persatu ya. Berikutnya pembahasan kita adalah tentang bentuk baku bilangan bulat. Bentuk baku, ada baku besar, ada baku kecil. Kalau baku besar pangkatnya positif, kalau baku kecil pangkatnya negatif. Di sini A-nya ada persyaratan. Syaratnya apa? A itu elemen bilangan bulat. Syarat A adalah lebih besar atau sama dengan 1, lebih kecil dari 10. Jadi A-nya tidak boleh kurang dari 1, tidak boleh lebih dari 10. Baik baku besar maupun baku kecil. Bedanya kalau baku besar pangkatnya positif, kalau baku kecil pangkatnya adalah negatif. Nah, contoh nih, contoh baku besar. Misalnya ubahlah ke bentuk baku. 18.000 kita ubah ya. Nah, di sini tadi syarat A itu tidak boleh lebih dari 10 dan tidak boleh kurang dari 1. Kalau kita ambil 18, maka ini lebih dari 10. Maka kita ambil 1,8. Dikali, kita hitung di belakang koma ada berapa angka. Koma terus ini 1, 2, 3, 4. Berarti kali 10 pangkat 4. Yang ini, nah ini 2 kali, nah ini lebih mudah malah ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 10 pangkat 7. Berikutnya contoh baku kecil. B, contoh baku kecil. Ya, contoh baku kecil. Misalnya 0,08. Nah, 0,08 kita rubah berarti 8 kali 10. Nah, koma kan di sini ya. Di sini kita hitung di depan koma ada berapa angka di sini? Hanya ada satu angka yaitu 0, berarti 10 pangkat negatif 1. Misalnya lagi contohnya 0,00174. Ini sama baku kecil juga ya, sama dengan, lihat yang bukan 0 di sini ada angka 174 ya. Ingat syaratnya tadi adalah kurang dari 10. Maka yang kita ambil adalah di sini ya. 1,74. 1,74 kali 10 pangkat. Kita hitung negatif kan ke kiri, kita hitung ke kiri sampai batas koma ini ya. 1, 2, 3 kali 10 pangkat negatif 3. Itulah tentang bentuk baku. Nah, berikutnya adalah kita mau belajar tentang aplikasi bilangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, aplikasi bilangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya contoh, ini ada contoh nomor 1. Sebuah kebun berbentuk persegi panjang, sepertiga bagian ditanami sayur,
Kemudian 1/4 bagiannya ditanami bunga dan sisanya untuk kolam ikan. Jika luas kebun 840 meter persegi, berapakah luas untuk kolam ikan? Ini kita hitung satu persatu ya. Kita hitung satu persatu. Dari apa tadi? 1/3 bagian ditanami sayur. Dari sayur dulu ya. Sayur sama dengan 1/3 kali berapa luas kebunnya? 840 meter persegi sama dengan 840 meter persegi berapa? 1 kali 840, 840 per 3 meter persegi sama dengan berapa hasilnya? 8 dibagi 3 itu hasilnya adalah, kita hitung dulu, 8 bagi 3. 8 dibagi 3 dapat berapa? 2, sisanya 2. 24 dibagi 3 hasilnya adalah berapa? 24 dibagi 3, 8 ya. 280 meter persegi. Ini yang ditanami sayur. Sekarang kita hitung berapa yang ditanami dengan bunga. Yang bunga itu sama dengan di situ 1/4 ya, 1/4 kali 840 meter persegi ya. Kita hitung sama dengan 1 kali 840, 840 ini kesini dikalikan ya, jangan lupa dibagi 4. Boleh juga 840 langsung bagi 4 boleh, dikalikan juga boleh, sama-sama benar ya. 8 dibagi 4 2, 4 dibagi 4 1, 210 meter persegi. Nah tadi sisanya untuk apa? Kolam ikan. Sisanya untuk kolam ikan. Kolam ikan sama dengan luas kebun berapa tadi? 840 meter persegi. Dikurangi berapa yang ditanami sayur tadi? 280 meter persegi ditambah 210 meter persegi, sehingga yang kolam ikan adalah 840 meter persegi dikurangi 280 ditambah 210 meter persegi, hasilnya adalah 490 meter persegi. Berapa hasil pengurangannya? 840 dikurangi 490 berapa? 300 berapa? 50 meter persegi. Jadi untuk kolam ikan adalah berapa? 350 meter persegi. Nah, berikutnya contoh yang kedua, yaitu contoh yang kedua, sebanyak 1/3 bagian dari sebuah pekarangan digunakan untuk menanam sayur mayur. 1/4 bagian, ini 1/3 ya, sayur mayur. 1/4 bagian, 1/4 ditanami untuk area taman bunga dan sisanya untuk budidaya ikan. Berapa bagian yang digunakan untuk budidaya ikan? Nah kita karena ini areal, ini satu areal ya. Ini untuk apa ini? 1/3. Kemudian ini 1/4. Ini sama dengan 1 pekarangan. 1 pekarangan ya. Maka karena 1 pekarangan kan sisanya tadi untuk budidaya ikan. Maka untuk budidaya ikan sama dengan 1 dikurang. Nah kan tadi sudah dipakai dengan sayur mayur dan untuk taman bunga. Kita jumlahkan. Sama dengan 1 dikurang. Ini kita cari hasil dulu yang ini ya. 1/3 ditambah 1/4. Ini hasilnya 1 kali 4 itu 4. Tambah 1 kali 3, 3. Kemudian 3 kali 4 itu adalah 12. Hasilnya adalah 7/12. Jangan langsung dijumlahkan nih, 1 tambah 1, 3 tambah 4, salah ya. Boleh kali silang, boleh samakan penyebut. Ini hasilnya adalah
7/12. Nah, sehingga ini budidaya ikan sama dengan berapa tadi? 1 dikurang 7/12. Nah, bagaimana dengan pengurangan bilangan bulat dan pecahan? Di pertemuan kemarin sudah Ibu ajarin caranya. Ini kalikan ya ke sini. 1 kali 12 berapa? 12, berarti 12/12 nih. Kenapa 12/12? 12 dibagi 12 sama dengan 1. Kalau 3 berarti 3 kali 12, 36/12 ya. Ini untuk menyamakan penyebut. Nah, 12 dikurangi 7 berapa? 5/12. Jadi untuk budidaya ikan adalah 5/12 bagian. Nah, itulah anak-anakku pertemuan kita kali ini tentang perpangkatan, tentang bentuk baku, dan aplikasi kejadian sehari-hari yang berhubungan dengan pecahan. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.